Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas tentang terkait barang bawaan para PMI dari Taiwan ke Indonesia ya, khususnya emas dan uang, karena beberapa waktu lalu heboh video di mana seorang TKW katanya pulang ke Indonesia tidak boleh membawa uang NT. Nah, teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu itu heboh ya video di mana seorang katanya tidak boleh membawa uang NT ke Indonesia ya. Nah, kita akan bahas di sini ya aturan terkait dengan pembawa pertama emas dulu ya. Jadi aturan membawa emas itu ada di Taiwan, ada di Indonesia itu berbeda. Nah, adapun aturan yang di Taiwan itu kita boleh membawa emas masuk ataupun keluar Taiwan. Jumlahnya 20.000 USD ya. Itu untuk di Taiwan ya, emas ya. Jadi kalau itu dikuruskan atau di NT kan ya segitu. Nah, itu untuk emas di Taiwan ya. Beda lagi dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia membawa emas barang berharga itu keluar masuk Indonesia itu hanya batasnya 500 USD saja ya. Jadi tidak boleh lebih, atau kita rupiahkan 7,5 juta. 7,5 juta itu kalau kita harga emas 600 ya paling sekitar 12 gram. Segitu aja kita boleh bawanya itu yang di Indonesia. Kalau lebih dari itu nanti akan dikenai oleh bea cukai. Nah, itu aturannya tertuang juga dalam undang-undangnya Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 203 tahun 2017 tentang impor barang ya. Itu aturan tentang membawa emas. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika emas kalian yang dibawa pulang itu banyak, maka nanti daripada kena bea cukai atau lainnya, ya lebih baik nggak usah bawa banyak-banyak. Kalau saat ini kita mau nabung ya nabungnya dikirim ke Indonesia aja, itu mungkin lebih baik ya gitu ya. Kemudian tentang aturan membawa uang cash. Nah, kemarin itu tuh heboh banget kabarnya. Katanya nggak boleh bawa NT ke Indonesia dan sebagainya. Nggak ada aturan untuk yang tidak boleh membawa NT asalkan uang itu uang asli, bukan uang palsu. Kemudian juga asalnya jelas ya. Untuk aturannya sendiri, kalau di Taiwan itu boleh keluar membawa uang itu 100.000 NT ya. 100.000 NT kalau kita kuruskan saat ini itu sekitar 40 jutaan ya. Itu untuk uang cash di Taiwan ya, 40-50 jutaan itu kalau kita kuruskan itu di Taiwan bisanya keluar cuma segitu. Tapi di Indonesia aturannya lebih enak. Kalau uang itu aturannya itu sekitar 100 juta ya. Uang cash itu kalau 100 juta nanti kena itu, kalau 99 juta itu tidak kena apa-apa, bebas kita bawa kemana aja ya. Dan aturannya itu tertulis seperti ini: setiap orang yang membawa uang rupiah sebesar 100 juta atau lebih masuk wilayah Pabean Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memeriksa keaslian uang rupiah tersebut kepada petugas bea cukai di tempat kedatangan. Dan nanti juga akan ada, setelah laporan itu nanti juga akan ada denda ya, denda sekitar 10% ya untuk lebih dari 100 jutanya itu. Nah, jika buat teman-teman semuanya kembali ke Taiwan, kembali ke Indonesia dari Taiwan maupun dari negara manapun, maka tidak ada informasi yang tidak boleh membawa uang atau membawa apapun, itu tidak boleh, itu tidak ada. Semuanya boleh membawa, cuma ada aturannya, ada batas maksimalnya, sehingga kalau teman-teman tahu ini semuanya ya akan baik-baik saja gitu ya. Dan ada informasi ke depan ya, sekarang sedang digodok aturannya, di mana Pak Benny Ramdhani kemarin itu sempat bilang bahwasanya semua barang bawaan TKI itu akan free dari kepabeanan. Tidak dimintai biaya pabea lagi atau bea cukai lagi ya untuk semua barang yang dimiliki oleh TKI itu ke depannya. Tapi aturannya masih digodok, belum disahkan, dan kita tunggu saja. Semoga semuanya itu benar. Nah, pesan untuk teman-teman semuanya, untuk pulang ke Indonesia bawa HP yang bisa didaftarkan itu 2, bawa barang apapun itu nilainya 7,5 juta, seperti emas juga nilainya 500 USD atau 7,5 juta, dan juga uang cash nilainya maksimal 100 juta. Itu kalau lebih dari itu nanti kena denda. Itu harus teman-teman perhatikan semuanya. Tapi ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi untuk teman-teman, kita kan bantu daftar email juga ya. Untuk teman-teman itu biasanya kalau bawa HP dari luar negeri nilainya lebih dari 7 juta, itu dalam laporannya itu bisa di markup atau bisa direndahkan ya, biar para pekerja migran itu tidak terkena bea cukai atau tidak kena denda. Jadi biayanya agak diturunkan sehingga mereka tidak harus membayar denda. Ada sih beberapa orang itu juga yang membayar ketika daftar email itu, daftarnya wah harganya ditulis 13 juta, mereka kena denda, mereka harus bayar pabea. Tapi dengan HP yang sama kita tulis, karena HP-nya udah dipakai ya, kita anggap aja bekas, kita tulisnya harganya hanya 7.400.000, itu juga tidak kena pabea sama sekali ya, daftar email gratis. Dan ya ternyata aturan di Indonesia masih lunak kok, masih belum seketat yang ada di tulisan-tulisan. Nah, semoga informasi ini bisa membantu buat teman-teman semuanya tetap bekerja, selamat, dan semoga kita diberikan keberkahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.